Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Saputra Demak Bone. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan 10 kelompok yang sudah dipresentasikan selama satu semester ini. Nah, apa saja sih yang saya telah dapatkan selama satu semester ini? Nanti simak videonya baik-baik di mata kuliah Total Quality Management oleh dosen pengampu Ibu Dr. Tenri Sose, SSN, MSI. Langsung aja kita ke kelompok pertama. Materi pertama dari kelompok 2 yaitu kebijakan inspeksi. Nah, apa sih kebijakan inspeksi? Jadi, kebijakan inspeksi itu aturan formal perusahaan untuk memeriksa kualitas bahan baku, prosesnya, dan produk akhir hingga agar produk itu tidak cacat, tidak sampai ke konsumen, tidak cacat sampai ke konsumen. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya yaitu menjamin produk bebas dari cacat. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Yang kedua yaitu menekankan biaya rework. Nah, yang ketiga yaitu mendeteksi kesalahan sejak dini. Nah, jenis-jenis inspeksi itu ada apa? Pertama, ada inspeksi bahan baku atau incoming inspection. Nah, yang kedua ada inspeksi proses atau in-process inspection. Yang ketiga ada inspeksi produk akhir atau final inspection. Yang selanjutnya inspeksi 100% dan selanjutnya ada inspeksi acak atau sampling inspection. Nah, contohnya itu seperti apa sih, Kak? Contohnya pabrik otomotif itu melakukan inspeksi sampling untuk menggunakan standar AQL. Nah, pada komponen rem sebelum masuk ke lini perakitannya. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu 7 alat kendali mutu atau 7 key C tools. Nah, apa sih itu 7 alat kendali mutu? 7 alat kendali mutu adalah 7 alat statistik sederhana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kualitas. Nah, tujuan adanya 7 alat kendali mutu ini tuh apa, Kak? Untuk menyelesaikan masalah kualitas secara sistematis, untuk memvisualisasikan data, untuk mendukung keputusan yang berbasis fakta. Nah, selanjutnya ada jenis-jenisnya. Nah, jenis yang pertama yaitu ada check sheet, ada histogram, ada diagram Pareto, ada fishbone, ada scatter diagram, ada control chart, dan selanjutnya yaitu ada stratifikasi. Nah, contoh dari penggunaan 7 alat kendali mutu ini tuh apa sih? Jadi contohnya itu pabrik tekstil menggunakan diagram fishbone untuk mencari penyebab mesin tenun ini kenapa dia sering macet. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu Statistical Process Control atau SPC. Nah, apa sih itu SPC? Jadi, SPC adalah metode pengendalian kualitas berbasis statistik untuk memantau proses produksi secara real time. Nah, tujuannya untuk apa sih? Ini SPC tujuannya untuk yang pertama, mencegah cacat sebelum terjadi. Yang kedua, menjaga kestabilan proses produksi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu meningkatkan konsistensi kualitas. Nah, SPC itu memiliki 2 jenis. Apa saja itu jenis-jenis dari SPC? Yang pertama, common causes variation atau variasi alami. Yang kedua yaitu special causes variation atau variasi khusus. Nah, contoh dari SPC yaitu ketika pabrik susu dia memantau volume pengisian kaleng menggunakan analisis kapabilitas proses atau CP. Materi selanjutnya yaitu peta kendali atau control chart. Jadi apa sih itu peta kendali atau control chart? Jadi control chart itu adalah grafik dari SPC yang digunakan untuk memantau apakah proses masih berada dalam batas kendali atau tidak over.
Nah, tujuan dari peta kendali ini tuh untuk apa? Untuk memantau kestabilan proses, untuk memberikan peringatan dini jika terjadi penyimpangan. Nah, jenis-jenisnya yang pertama, peta kendali variabel, ada X chart dan R chart. Yang kedua, ada peta kendali atribut, ada P chart dan T chart. Nah, contohnya itu ketika operator dari pabrik semen menghentikan mesinnya saat suhu pembakarannya sudah melewati batas atau melewati dari batas yang ada oleh UCL. Materi selanjutnya yaitu fokus pelanggan. Nah, apa sih fokus pelanggan? Fokus pelanggan adalah strategi yang menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun loyalitas. Itu juga yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk memperkuat daya saing perusahaan. Nah, jenis-jenisnya itu ada apa? Jadi ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada pelanggan internal dan ada pelanggan eksternal. Nah, contohnya seperti apa sih? Jadi hotel itu dia mengubah menu sarapannya berdasarkan hasil dari survei dari kepuasan pelanggan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Nah, apa sih itu perbaikan berkesinambungan? Perbaikan yang terus-menerus terhadap proses, terhadap produk, dan terhadap layanan secara bertahap. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengurangi pemborosan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Nah, adapun jenis-jenisnya, jenis yang pertama yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Yang kedua ada Kaizen, yang kedua SDCA atau standarisasi, Do, Check, and Act. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti perusahaan logistik menerapkan PDCA sehingga waktu sortir paket berkurang dari 15 menjadi 10 menit. Nah, materi dari kelompok 8 atau materi selanjutnya yaitu Six Sigma. Nah, Six Sigma itu metode peningkatan kualitas yang berbasis data untuk mengurangi variasi proses hingga maksimal 3,4 cacat dalam per 1 juta peluang. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuan yang pertama mengurangi cacat produk pastinya, yang kedua menekankan variasi proses, dan yang ketiga yaitu menghemat biaya operasional. Nah, ada jenis-jenis dari belt system. Yang pertama ada white belt, ada yellow belt, ada green belt, ada black belt, dan ada master black belt. Nah, contohnya dari ini itu apa? Contohnya itu pabrik smartphone itu menerapkan metode DMAIC untuk mengurangi kegagalan sensor dari layar sentuh. Materi selanjutnya yaitu gugus kendali mutu atau GKM. Nah, GKM itu kelompok kecil karyawan yang secara sukarela bekerja sama untuk memecahkan masalah kualitas di tempat kerja. Nah, tujuannya ini untuk apa sih GKM ini ada? Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah operasional. Yang kedua, meningkatkan partisipasi karyawan. Yang ketiga, memperkuat kerja tim. Nah, jenis-jenis dari GKM ini ada beberapa. Yang pertama ada fasilitator. Nah, yang kedua ada ketua dari kelompoknya, dan yang ketiga ada anggotanya. Nah, kalau kurang paham, contohnya itu kayak tim operator pabrik makanan mengadakan rapat mingguan untuk mengurangi limbah dari plastik kemasan. Nah, materi selanjutnya itu ada just in time atau JIT.
JIT itu sistem produksi yang menghasilkan barang hanya sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada waktunya. Nah, JIT atau just in time ini tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, mengurangi biaya penyimpanan. Yang kedua, mengurangi risiko barang rusak. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mempercepat aliran produksi. Nah, adapun di JIT ini ada memiliki pemborosan. Nah, jenis-jenis pemborosan waste yang dihilangkan itu pertama ada overproduction, yang kedua waiting, transportation, overprocessing, inventory, motion, defect. Nah, itu dia. Nah, contohnya itu seperti apa sih dari just in time ini? Contohnya restoran cepat saji, dia memulai memasak makanannya setelah ada pesanan yang masuk dari pelanggan ke sistem dapur, baru dia masuk dan mulai memasak. Nah, kelompok yang terakhir atau kelompok dari kelompok 11 atau materi yang terakhir yaitu benchmarking. Nah, apa itu benchmarking? Benchmarking itu proses membandingkan kinerja perusahaan dengan praktik yang paling terbaik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan yang pertama itu menemukan kekurangan dari perusahaan. Tujuan yang kedua untuk mendorong inovasi. Yang ketiga, tujuannya untuk mempercepat peningkatan kinerja. Nah, adapun jenis-jenis dari benchmarking itu ada apa? Yang pertama, ada internal benchmarking, yang kedua, ada competitive benchmarking, yang ketiga ada functional benchmarking, dan yang terakhir ada generic benchmarking. Contohnya seperti apa? Contohnya, maskapai penerbangan lokal mempelajari sistem penanganan bagasi maskapai internasional untuk meningkatkan kecepatan pelayanannya. Nah, ada pun kesimpulan dari total quality management mata kuliah ini atau dari kelompok-kelompok yang tadi, yaitu total quality management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Total quality management tidak hanya menekankan kualitas produk, tetapi juga kualitas proses, pelayanan, sumber daya manusia, dan kepuasan pelanggan. Nah, melalui penerapan berbagai metode seperti inspeksi, 7QM tools, ada SPC, control chart, continuous improvement, Six Sigma, gugus kendali mutu, just in time, dan benchmarking, perusahaan dapat mengurangi kesalahan dan dapat meningkatkan efisiensi serta menciptakan produk dan layanan yang memenuhi bahkan melampaui dari harapan pelanggan. Dengan demikian, penerapan total quality management mampu meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Oke guys, sudah selesai dia tadi. Sudah saya review dan saya presentasikan, serta saya sudah sampaikan materi-materi yang saya sudah dapatkan. Nah, semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi teman-teman, dapat diresapi oleh teman-teman, dan apapun kesalahan saya tadi dalam pengucapan, dalam bertutur kata, atau dalam menyampaikan, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Nah, cukup sekian dari saya. Johann Wolfgang von Goethe pernah berkata bahwa seni adalah perantara yang membawa hal-hal yang tak dapat diungkapkan menjadi dapat dirasakan. Saya Septian Soputra Demak Bone, pamit undur diri. Terima kasih.